Shalom, selamat pagi, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian kita, HKBP Seresot Surabaya. Kali ini, izinkan kami dengan tampilan yang sedikit berbeda dari biasanya. Renungan ini akan kami sampaikan dalam bentuk audio. Saya mengajak kita untuk bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 1 dan ayat 3. Suara ni tondi ni tuhatai jojo di laosi ditulak hoi sai tanda jeamu pau baroham dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Tangihon hatana parguru mai raju miruasmu ginonggom nai pangido sai lehon tuau tondimi pargogo mangula sandok lomomi. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, nas ini berisi teguran Allah kepada Yoyakim dan Konya, dua raja Yehuda pada saat itu. Mengapa Allah menegur mereka? Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia secara lalim hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Kepada Konya disampaikan tentang kesusahan yang akan dialaminya. Dia akan dibuang ke Babel, dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja Yehuda. Kedua raja ini merupakan anak dan cucu dari Raja Yosia, seorang raja yang melakukan pembaruan iman dan kehidupan keagamaan di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Namun hal tersebut diabaikan oleh kedua raja ini. Mereka memerintah berdasarkan pandangan dan kehendak mereka sendiri. Itu semua membuat mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan penderitaan, dan akhirnya akan terbuang. Saudara kekasih, apa yang terjadi pada Raja Yehuda tersebut mengingatkan kita betapa pentingnya membuka hati dan telinga untuk mendengar firman Allah. Dalam era digital ini, kita tidak perlu bersusah dalam mendapatkan informasi. Cukup menekan tombol-tombol, bahkan berbicara kita akan beroleh informasi tersebut. Namun karena kondisi tersebut, banyak orang lebih membuka diri
telinga, pikiran, dan hatinya untuk mendengar informasi dari dunia semata, sehingga sangat sulit untuk memberi telinganya, pikirannya, dan hatinya bagi firman Allah. Dan Alkitab sudah mengingatkan kenyataan ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hal ini ditulis dalam kitab Perjanjian Baru di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 4. Sesungguhnya firman Allah memiliki berita yang jauh lebih menarik dari informasi dunia. Karena itu, pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita, mengajak saya, mengajak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, utamakanlah mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu, agar imanmu semakin bertumbuh. Sekali lagi, saudara-saudara kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengutamakan mendengarkan firman Tuhan daripada mendengarkan hal-hal lain yang sifatnya hanya bersifat duniawi semata. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dalam setiap kehidupan kita akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan dengan demikian, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kami harus mengutamakan menjadi pendengar firman Allah. Sebab hanya melalui firman-Mu saja kami akan memperoleh tuntunan supaya kami berjalan di jalan yang benar, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, bukalah jiwa kami untuk supaya selalu rindu dan bersuka cita mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang dikasihi Allah. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaannya. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menopang yang lemah. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan lancarkan segala usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu, sehingga mereka bersuka cita. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun mereka untuk selalu merenungkan firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Amin.